Puji nama Tuhan. Dikatakan tadi dari Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bapak saudara nangkap gak pengertian kalimat ini? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di hadapan lawan. Lawan itu musuh. Artinya apa? Lawan itu musuh. Di hadapan lawan, di hadapan musuh, Tuhan menyediakan hidangan. Hidangan itu adalah berkat. Di hadapan musuh. Di saat-saat ada permasalahan, ada pergumulan, ada kesulitan, ada masalah, ada persoalan. Di hadapan musuh, di hadapan tantangan, di hadapan kesulitan, Tuhan menyediakan hidangan. Tuhan menyediakan berkat. Bapak saudara pernah berpikir, ada musuh, itulah yang akan menghalangi, itulah yang akan menggugurkan, menggagalkan berkat bagiku. No, firman Tuhan bukan berkata demikian. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan musuh. Orang yang tidak suka dengan kita. Tuhan tidak mempermalukan kita di hadapan musuh. Bukan kita yang memusuhi, tapi Dia memusuhi kita. Dia tidak suka dengan kita. Dia iri dengan kita. Dengarkan baik. Ini menunjukkan satu kata-kata firman Tuhan yang memberikan pembelaan, pertolongan, bahkan membuat kita terhormat di hadapan musuh-musuh kita. Coba kita baca. Tuhan yang kita sembah adalah Allah Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Amin. Hebatnya, seperti saya katakan tadi, Tuhan menyediakan hidangan atau makanan atau berkat bagi kita di hadapan lawan kita. Lawan di sini musuh. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara. Sementara ada musuh yang sedang mengancam kita, memojokkan kita, mengintimidasi kita. Saya mau tanya, adakah musuh yang sedang tanda petik mengancam kita saat ini? Mengintimidasi kita, memojokkan kita, merintangi kita, menghalangi kita. Saya mau kasih tahu, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Ini firman mau bicara apa kepada kita, saudara? Mau bicara, dengarkan baik. Pasang telinga masing-masing. Tuhan mau bicara kepada kita. Saya mau katakan kepadamu, anakku, kata Tuhan ini, menurut firman ini, kata Tuhan. Jangan takut, jangan gentar menjalani kehidupan. Aku tidak akan bisa dihalangi oleh musuh-musuhmu untuk melimpahkan dan mencurahkan berkat bagimu. Apa yang menjadi penghalang berkat bagi Bapak Saudara saat ini? Coba untuk membelokkan berkat kita, coba dirampas oleh orang lain. Saya mau kasih tahu, Tuhan masih tetap yang pegang kendali dalam hidup ini sampai selama-lamanya. Makanya yang lebih aman dan nyaman dalam hidup ini, serahkan seluruh hidup kita dengan berkata, ya Bapa, aku dan seisi keluargaku aman nyaman dalam genggaman tanganmu. Kami serahkan hidup kami kepadamu, karena kami tahu di hadapan halangan, rintangan, musuh, lawan kehidupan pun, Engkau sanggup membela kehidupan kami, bahkan kehidupan keluargaku. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Tuhan berkuasa memelihara dan menjaga kita, bahkan memberikan kita sesuatu yang terhormat. Bayangkan, kalau di hadapan musuh kita, kita dipermalukan. Di hadapan musuh kita, mereka melihat kita kelaparan. Di hadapan musuh kita, mereka melihat kita kerdil dan kecil, tidak berdaya, lemah. Sekarang, apa kata musuh? Ya, memang kamu udah wajar begitu, memang silakan aja kamu, biar udahlah. Tapi saya kasih tahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa berkenan membela anak-anaknya di hadapan lawannya, di hadapan musuhnya. Inilah yang saya yakin dan percaya. Allah kita, ketika kita berharap kepadanya, Dia tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan kita. Ketika kita memuliakan Dia, Dia juga akan mempermuliakan kita, membela kita, menolong kita, membukakan jalan-jalannya yang ajaib, lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya sekarang,
Siapakah musuh kita? Sekalipun nanti kalau kita lihat dalam Alkitab, musuh utama kita, perjuangan kita bukan lagi melawan darah dan daging. Bukan. Kalaupun ada bangsa bangkit melawan bangsa, atau kerajaan bangkit melawan kerajaan, itu konteks perpolitikan internasional. Tapi dari segi sudut Alkitab, di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18, di sana ditegaskan perlengkapan senjata rohani orang percaya. Perjuangan kita ayat 12 bukan lagi melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat. Dengarkan baik, saudara, tahu nggak artinya itu? Melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu. Nangka nggak maksudnya itu? Kalau konteks pemerintahan Indonesia, ada presidennya, ada gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, camatnya, kepala desa, lurah, RT, RW-nya, ada, saudara. Iblis itu punya pemerintahan. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Itu bukan pemerintah Indonesia maksudnya, bukan. Penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, iblis, setan, kuasa kegelapan, dan lain sebagainya. Perjuangan kita melawan itu. Bahkan salah satu ayat hafalan yang sudah saya dorong kepada bapak saudara, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis lari daripadamu. Tunduk dulu kepada Allah, lawan iblis. Berarti musuh kita siapa? Iblis. Tapi jangan lupa, iblis bisa pakai apa saja dan siapa saja dalam situasi kondisi apa saja. Banyak musuh kita. Musuh kita itu orang yang iri dengan kita. Dia punya gaya katak, bapak ibu saudara. Gaya katak, tahu gaya katak? Tendang kiri, tendang kanan, singkirkan kiri, singkirkan kanan, naikkan kepala. Itu gaya katak. Mungkin usaha kita maju dengan pesat, mereka jadi iri kepada kita. Mungkin juga karir kita di tempat kerja meningkat dengan cepat, mereka nggak suka dengan kita. Barangkali kita adalah mahasiswa yang pandai di kelas. Siapa bilang semua orang mahasiswa lain senang dengan orang pandai? Belum tentu. Kalau pikirannya cetek, kerdil, dan miskin, orang itu justru akan bereaksi negatif, bahkan mengungkapkan kata-kata fitnahan untuk merendahkan orang yang pintar atau bintang kelas. Tapi saya mau kasih tahu bapak ibu saudara, untuk ini yang belum berkeluarga atau sudah berkeluarga punya anak, baik itu SD, SMP, SMA, atau kuliah, kasih tahu, masukan sama anak kita, kalau ada orang pintar, dekati dia. Jangan dimusuhi, jangan iri dengannya. Kenapa? Kita bisa menjadi seperti orang di sekeliling kita. Kita Amsal berkata, kalau kita ingin pintar, bertemanlah dengan orang berteman dengan orang pintar, bapak ibu saudara. Jangan bermusuh dengan orang pintar, jangan iri dengan orang pintar. Justru dekati dia, temani dia, jadikannya sahabat, kawan. Apa sih rahasia suksesmu sehingga kamu menjadi orang berprestasi dalam belajar? Demikian juga dengan kehidupan, ataupun pimpinan di tempat kita bekerja sangat mempercayai kita. Ada orang yang tidak suka dengan kita. Itu semua membuat orang tertentu iri dengan kita. Secara diam-diam atau secara terbuka dia bisa memusuhi kita. Tidak ada tujuan lain bagi orang yang memusuhi kita kecuali ingin menghancurkan kita. Kuasa kegelapan juga musuh lain dalam kehidupan kita. Kenapa? Setan bekerja secara senyap. Perhatikan. Setan itu atau roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, bekerja tidak memberikan trompet dulu, pengumuman. Pengumuman, aku mau bekerja. Enggak. Dia bekerja secara senyap. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Waspadalah, berjaga-jagalah, kata firman Tuhan. Karena iblis itu suka mengintip kita. Bahkan kalau kita belajar dari pencemahan Yesus pada gurun,
Iblis itu mencoba Yesus bukan di permulaan puasa, tapi setelah 40 hari 40 malam berpuasa. Iblis datang menggoda dia supaya lemah fisiknya. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Trik strategi iblis itu di saat kita tidak siap, tapi Yesus tetap siap. Itu sebabnya Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Setan itu bekerja secara senyap, tapi karya dan perbuatannya begitu real dan nyata, membawa kepada ketidakbaikan, bahkan bisa kalau kita tidak waspada, kehancuran. Setan merencanakan berbagai jebakan untuk menjerat kita. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa sebenarnya kalau kita mengandalkan kekuatan, kepintaran, pengalaman, kecerdasan kita, atau mengandalkan deposito kita, simpanan kita, kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Saya bacakan dulu satu ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya saudara-saudara, jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara pernah mendengarkan ini dikatakan oleh Yesus, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti di dalam Yesus, jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini penting. Banyak orang Kristen gagal memahami ini. Apa itu? Kita tidak pernah diperintahkan Tuhan kuat bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin berkata kepada saya, Pak Pendeta sudah sesat. Bukan. Saya bertanggung jawab. Kita tidak pernah diperintahkan kuat bagi Tuhan. Ini berbeda Bapak Ibu Saudara. Kita tidak pernah diperintahkan firman Tuhan kuat bagi Tuhan. Tetapi yang benar adalah kuat di dalam Tuhan. Jelas berbeda. Kita bukan kuat bagi Tuhan, tetapi kuat di dalam Tuhan. Jangan-jangan selama ini Bapak Ibu Saudara banyak kita stres menjalani kehidupan ini karena kita berperan sebagai seseorang yang kuat bagi Tuhan. Mungkin 1 hari bertahan, 2 hari bertahan, 3 hari bertahan, masih antusias, masih semangat. 4 hari mulai kendor, mulai putus asa, mulai kalah, mulai lemah, mulai tawar hati, mulai kecewa. Kenapa? Karena kita kuat bagi Tuhan. Itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Kita kuat bukan bagi Tuhan, tapi di dalam Tuhan. Itu tadi firman Tuhan tadi bertanggung jawaban saya. Akhirnya saudara-saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Saya kasih contoh supaya saudara bisa membedakan. Siapa tokoh dalam Alkitab yang kuat bagi Tuhan, akhirnya gagal memalukan? Ada yang bisa kasih contoh? Siapa di Alkitab yang memerankan dirinya kuat bagi Tuhan, tapi akhirnya dia memalukan sama sekali? Untung masih sadar, bertobat dan kembali dipakai Tuhan luar biasa. Siapa itu? Petrus. Apa kata Petrus? Yesus, saya berjanji aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Satu. Yang kedua dia ngomong, sekalipun mereka semua lari tunggang langgang. Saya bacakan sehari-hari ini ya. Sekalipun mereka semua lari tunggang langgang, aku siap menyerahkan nyawaku bagimu. Ini percaya diri dari diri ini saudaraku. Saya kuat, saya hebat. Ini nih Petrus. Tapi apa yang terjadi? Gagal memalukan, menjadikan sampai dia menangis meraung-raung. Sedih sekali karena apa? Baru hamba perempuan yang datang. Aku lihat dari logatmu kau salah seorang dari muridnya. Oh tidak, aku tidak kenal orang itu. Baru sebentar dia ngomong, sekalipun mereka lari semua, aku tetap setia.
Bahkan sekalipun mereka semua tunggang langgang, aku tetap berdiri di depan, menyerahkan nyawa bagimu. Tapi ternyata dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Sebelum 3 kali berkokoklah ayam. Maka setelah ayam berkokok, teringatlah dia, menangislah dia. Bahasa matanya, marahul ma'iluna. Menangis dia terisak-isak dan sedih sekali. Karena apa? Ternyata aku tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena dia kuat bagi Tuhan. Saya berharap saudara menangkap ini. Coba center. Coba dulu. Hayati renungkan kepada diri masing-masing. Tuhan, selama ini aku kalah. Kok kalah melulu? Kok bersungut-sungut melulu? Kok saya kecewa melulu? Putus asa melulu? Ada apa ini? Jangan-jangan saya ini selalu punya moto kuat bagi Tuhan. Saya berharap Bapak Saudara dibukakan mata hati kita semua terkait dengan pernyataan ini. Saya ulangi sekali lagi, kita tidak pernah diperintahkan Tuhan kuat bagi dia. Tidak. Karena Tuhan tahu kita pribadi yang lemah. Tapi kita diperintahkan kuat di dalam Tuhan. Kalau sudah kuat di dalam Tuhan, Yesus berkata di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus pokok anggur yang benar. Saudara dan saya adalah cabang atau rantingnya. Melekatlah, bersekutulah, berpautlah dengan pokok itu. Maka sari-sari kuasa ilahi kehidupan, power yang dasar itu akan dialirkan oleh pokok itu kepada cabang atau kepada cara itu. Nah, kan maksudnya Bapak Saudara? Dunia ini tidak aman. Bapak Saudara mencoba lari kemana supaya aman? Saya mau kasih tahu, memang kita perlu punya hikmat. Kalau kita tahu ada di depan bahaya, jangan jalan terus. Tetapi saya mau kasih tahu, ada seringkali fobia yang keterlaluan bagi diri kita. Begitu dikuasai oleh ketakutan, kecemasan dalam hidup, sehingga kita tidak lagi berpegang kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata apa? Ayo kita nyanyikan bersama. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Apa akhir kata dari pujian itu? Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Apa bahasa lain dari tidak goyah selama-lamanya? Aku kuat karena aku dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, karena aku ada di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Bukan kuat bagi Tuhan. No, singkirkan, buang itu selama ini. Kalau kita kuat bagi Tuhan, berarti seolah-olah karena kehebatan kita, kemampuan kita, kecerdasan kita, kita mampu menjalani kehidupan. Ini bersangkut paut dengan seluruh isi firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat yang ketujuh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang hatinya melekat pada Tuhan. Berarti kuat di dalam Tuhan.
Oleh karena itu, saya mau sampaikan kepada kita. Di mana tempat berlindung yang paling aman? Menurut pengalaman Daud, hanya pada Tuhanlah sang gembala kehidupan. Hanya di dalam Dialah kita memiliki kenyamanan, ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman. Di tengah ancaman bahaya pun, kita percaya Tuhan tetap memelihara hidup kita. Saya mau tes kembali. Saya berharap Bapak Saudara ketika saya sudah mendorong, mari dilakukan. Dengarkan baik, kalau Bapak Saudara melakukan, bahkan menghayati, merenungkan, percayai apa yang benar saya sampaikan, Bapak Saudara akan mengalami progresivitas. Karena saya menyampaikan bukan doktrin gereja masing-masing, bukan. Saya menyampaikan sesuatu yang bersifat umum, sehingga berlaku bagi kita semua. Karena saya tahu kita ini berasal dari latar belakang gereja yang berbeda-beda.